ada suara krek gede banget, kayak nggak bisa lupa sih. Jadi yang kejadian di otak aku tuh kayak, masa karir aku baru aja mau mulai udah harus pensiun dini. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Begitulah nasib dan resiko yang harus ditanggung banyak pesepak bola wanita di Indonesia. 6 tahun lamanya pesepak bola wanita di Indonesia menjadi pemain tanpa memiliki liga. Mereka harus bermain tarkam untuk meneruskan karir dan tak punya profesional. Bencana datang ketika pemain harus mengalami cedera serius, apalagi kalau yang harus dialami adalah cedera ACL. Cedera lutut yang jadi momok buat pesepak bola wanita di seluruh dunia. Rasanya sakit. Kayak sakit tapi kayak gak bisa gerak juga kakinya. Iya. Karena aku kan ngelihat pemain lain juga kan, kayak bukan testimoni, kayak mereka menceritakan gimana cedera ACL dia terjadi gitu kan. Terus pas aku ngelihat videonya pas aku main tuh kayak ini udah jadi parah pasti. Terus juga pas benturan tuh kayak ada bunyi krek gitu 2 kali. Badannya tidur. Nah. Yuk, tekuk. Terakhir aku berapa? 34, 35. Iya. Ada suara krek gede banget, kayak nggak bisa lupa sih. I think buat lama, especially because aku traumanya kan gara-gara aku udah penguatan, udah ngerasa oke, tapi ujung-ujungnya harus operasi. Jadi selama all that time itu kayak tidur aku nggak enak banget sih. Setiap malam tuh kayak PTSD kayak ke ulang-ulang, terus kayak aku tidur kadang mimpinya tuh kejadian itu lagi. Iya sih pastinya, karena especially aku anaknya di saat itu aku umur 18 naik ke 19, aku anaknya positive thinking banget, aku ambisius banget. Jadi yang kejadian di otak aku tuh kayak, masa karir aku baru aja mau mulai udah harus pensiun dini. Karena kan ya aku dulu juga belum terlalu banyak baca apapun artikel atau study tentang ACL. Jadi di otak aku yang aku tahu itu cuma kalau kena ACL ya udah karir kamu udah bisa selesai di situ. Tapi gara-gara kena cedera ini aku jadi belajar lebih banyak lagi. Karena kayak kemarin pas kita tanding Pertiwi juga teman satu tim aku ada di game pertama tuh kena lutut, aku nggak bisa lihat. Kayak aku pasti walk away. Bunyi krek yang didengar Jenna dan Salika itu datang saat anterior cruciate ligamennya robek. Dalam cedera ACL, ligamen bisa robek sebagian, bisa juga robek seluruhnya. Ia juga mengalami meniskus tear grade 2 dan terkilir pada medial collateral ligament atau MCL-nya. Tapi ACL tak selalu hadir saat pemain sedang bermain sepak bola. Rihla Neuer misalnya, mengalami cedera itu saat ia terjatuh dari sepeda motor. Waktu itu sih pas 2020 kejadiannya. Jadi tuh awalnya itu aku kenanya tuh jatuh dari motor, terus salah tumpuan. Nah di situ juga aku belum ngira banget kalau aku bakal cedera ACL. Jadi pas kejadian itu aku masih jalan masih normal. Nah besoknya pagi itu kaki aku bengkak gede. Nah dari situ aku udah mulai curiga nih. Akhirnya aku periksa ke dokter. Dokter diagnosa bilang kalau aku cedera meniskus, PCL sama ACL. Cuman dokter untuk memastikan lagi untuk MRI sih Kak. Nah pas MRI hasilnya ACL sama meniskus, tapi itu masih grade 1, belum sampai robek parah.
dokter nyaranin untuk operasi. Karena kan sebenarnya ACL itu mau dipaksa pun kayak gimana nggak bisa Kak. Karena ACL itu walaupun robeknya grade 1, 2, 3 itu udah dipastikan untuk operasi, ya kan. Nah jadi aku karena persiapan mau PON di Papua itu, jadi aku benar-benar disuruh rest selama 4 bulan. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April. Nah dari 4 bulan itu aku nggak pernah ikut join latihan di lapangan. Jadi semasa 4 bulan itu aku hanya recovery pemulihan aja. Sebenarnya kalau dibilang sembuh nggak sembuh, masih ada cederanya. Jadi aku paksa untuk main di ponnya itu aja sih. ACL memang bukan cedera main-main. Pada 2024, di 6 liga top dunia saja setidaknya ada 70 atlet yang mengalami cedera ACL. Nama yang paling tenar tentu adalah Sam Kerr dari Chelsea, Jill Roth dari Manchester City, dan Lena Oberdorf dari Bayern Munchen. Rata-rata atlet butuh 9 hingga 12 bulan untuk benar-benar pulih dan bisa kembali ke lapangan. Sam Kerr dari Chelsea dan Alexia Putellas dari Barcelona misalnya, butuh hampir 1,5 tahun untuk kembali bermain di level tertinggi. Dengan masa aktif pesepak bola wanita yang sangat pendek, 1 tahun mangkir dari karir tentu sangat berpengaruh. Belum lagi mengingat atlet wanita yang punya resiko cedera lebih tinggi dari laki-laki, ACL makin jadi hantu yang menakutkan buat pesepak bola wanita. Nah sebenarnya untuk kalau cedera ACL ini adalah cedera yang namanya suatu ligamen yang di lutut namanya anterior cruciate ligament. Nah si ligamen ini menjaga stabilitas antara si tulang femur atau tulang paha dan tulang tibia atau tulang betis. Jadi biar tulangnya tuh nggak kepleset ke depan. Nah masalahnya banyak banget cedera-cedera yang terjadi di cewek tuh bisa 6-8 kali lebih, risikonya lebih gede dibandingin cowok. Kenapa sih? Nah misalnya kita harus bagi dulu nih, ada faktor risiko internal, eksternal, dan inciting event atau pencetusnya nih. Nah misalnya kalau yang internal, yang bedain cewek sama cowok apa sih? Paling gampang siklus menstruasinya secara hormonal. Nah itu yang pertama. Kemudian faktor internal lainnya adalah secara anatomi. Hipnya cewek atau panggulnya cewek tuh lebih gede dibanding cowok tuh. Nah sehingga kalau bentuk sudut namanya Q angle, nah dia biasanya lebih besar. Nah hal itu juga mempengaruhi risikonya. Kemudian ada apa lagi? Sebenarnya cukup banyak sih faktornya, kayak misalnya dari berat badan atau misalnya otot dan lemak itu sendiri gitu. Cuma cewek-cewek memang lebih rentan, balik lagi semuanya sih problemnya isunya karena hormonal itu. Kalau faktor eksternal kita bicara mungkin sepatu, tempat bermain, rumput, dan inciting event ya pas ada kejadiannya itu seperti itu. Nah, mungkin tergantung siapa dianya nih. Tapi kalau misalnya kita bicara atlet, biasanya kita melihat nih robekannya seberapa jauh dan apakah putus total. Tapi walaupun kayak robekannya cuma sedikit, tapi kalau misalnya dia atlet, mungkin kita bisa diskusikan dengan ortopedinya juga dan atletnya juga. Kalau misalnya dia setuju, biasanya kita tindakan operasi. Kenapa sih biasanya penting? Karena kita pengen banget nih lututnya nanti pada akhirnya menjadi tetap stabil dan bisa kembali ke performance seperti sedia kala. Karena kalau kita bicara udah ada robekan seperti itu, karena nggak akan mungkin dia bisa mampu perform sama seperti sebelum dia cedera. Bagi pesepak bola wanita Indonesia, perkara cedera ACL tak berhenti di ruang operasi dan upaya rehabilitasi. Dengan tidak adanya liga yang konsisten, kebanyakan pemain tak punya kontrak dengan klub. Lalu bagaimana pembiayaan saat cedera terjadi? Berapa yang harus dikeluarkan pemain untuk menangani cedera ACL sampai benar-benar sembuh? Yang cover all covered lah. Iya. Tapi itu 17. 17-20. 17-20. Oh yang ada Azra segala. Nggak ngitung. Banyak tuh kayaknya. Batang ke sini. Dari ujung ke ujung. Akap. Nah itu luka-luka yang lain itu kenapa? Sliding. Baru? Kayaknya dari pas pertiwi deh kayaknya. Pertiwi, oke, tahun kemarin dong berarti? Iya. Oke. Tapi kan sintetis, jadi lukanya dalam lumayan. Kalau for me personally aku nggak keluar apa-apa ya, because kan full ditanggung asuransi. Tapi seingat aku, yang aku ngeliat penjelasan kayak harus mestinya bayar berapa tuh, di sana harus bayar 2
11.000 euro kalau misalnya nggak pakai asuransi, which is a lot of money. Jadi thank God punya asuransi. Kalau dirupiahin? Kali 17 kali 11.000, 187 juta probably, which is a lot of money. Let's go. Sampai poli itu kalau operasi itu 113 juta, itu untuk operasinya aja. Nah untuk kalau yang aku recovery fisioterapi itu aku biaya sendiri. Jadi tuh waktu itu biayanya 3 bulan itu 5 juta. 5 juta. Nah itu termasuk lumayan murah sih, karena kan aku minta tolong bantuan kan. Jadi kebantulah alhamdulillah. Nah sisanya itu aku dikasih gratis. Nah gratis itu sama dokter Febri dikasih gratis, karena kan awalnya itu aku operasi sama dokter Febri kan. Jadi dia yang membantu aku sampai masa aku bisa kembali lagi main bola. Ya, aku ikut mengeluarkan biaya pribadi ya, karena waktu itu asuransi cuma nanganin biaya operasi aja. Waktu itu operasi ya lumayan lah, ya kebantu aku operasinya, habis itu kan biaya recovery. Kasus Jenna, Rihla, dan Salika adalah contoh orang-orang yang beruntung. Mereka punya PSSI, KONI, atau asuransi untuk menanggung pembiayaan cederanya. Namun tentu tak semua pesepak bola wanita di Indonesia memiliki privilege yang ketiganya miliki. Lalu apa yang bisa dilakukan pemain apabila mendapat cedera berat sementara tak mendapat dukungan dari organisasi dan di saat yang sama tidak memiliki asuransi? Banyak teman-teman aku sendiri yang aku kenal, memang mereka mengalami cedera ACL, baik dalam kompetisi resmi, dalam proses latihan, maupun pertandingan seperti di tim nasional. Kemudian aku juga meng-highlight sebenarnya di tahun 2024 kemarin tuh kurang lebih ada 2 teman aku di tim nasional yang memang mengalami cedera ACL, kemudian ada sekitar 6 pemain wanita di berbagai daerah yang memang mengalami cedera ACL. Ada yang sudah operasi, ada yang belum operasi, dan ada yang akan segera operasi. Bola dulu. Sejauh ini sebenarnya ada, mereka terkendala yang pertama adalah mereka tidak tahu mau operasi di mana ketika mereka cedera. Yang kedua, setelah operasi saya harus pemulihan di mana dan seperti apa. Itu dia kembali lagi ketika kita berbicara BPJS TK ini mengcover dari proses operasinya sampai proses pemulihannya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah rumah sakit mana yang kalian tuju dan kalian pilih untuk sebagai tempat pemulihan. Karena menurut aku, kita sebagai atlet, kita harus tahu rumah sakit mana dan tempat pemulihan seperti apa yang kita butuhkan. Orang biasa dengan atlet itu proses pemulihannya akan berbeda. Mungkin orang biasa ketika cedera lutut atau ACL kurang lebih 4 bulan, 6 bulan mereka bisa kembali. Untuk atlet sendiri at least 5-9 bulan lah mereka untuk bisa kembali ke lapangan dengan perform mereka yang baik. Sejauh ini pemain profesional di wanita saja di luar yang sudah mengalami cedera ACL, mereka butuh waktu 1 tahun untuk bisa kembali ke performnya. Mereka aja yang pemain profesional butuh 1 tahun untuk kembali ke top perform mereka. Apalagi kita yang tidak punya klub yang konsisten, tidak punya kompetisi yang jelas, dan kita bingung mau operasi atau pemulihan gimana. Lawan lagi, siap. Nah itu dong, lagi. Pentingnya ketika pemain mengalami cedera, yang pertama adalah mereka punya BPJS TK. BPJS TK ini bisa dibuat secara mandiri, secara pribadi, tidak hanya dari klub profesional, tidak hanya dari tim nasional, tapi misalnya adalah contohnya adalah kebetulan aku dari Raga Negeri Women, klub yang memang bukan klub profesional, dan kebetulan anak-anak ini hampir semuanya punya BPJS TK. Kenapa? Karena BPJS TK ini merupakan jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah untuk atlet-atlet yang mengalami kecelakaan kerja seperti cedera. Nah, BPJS TK ini limitnya sebenarnya tidak besar. Pembiayaannya tuh sekitar
16.800 per bulan untuk 2 program kerja mereka. Nah, teman-teman pentingnya punya BPJS TK seperti itu. Meski BPJS TK menjadi solusi dalam pendanaan pemulihan cedera, tentu apabila diberi pilihan, tak ada atlet di dunia ini yang mau mengalami sakit dan tak bisa bermain selama berbulan-bulan. Pertanyaannya, apakah cedera ACL ini bisa dicegah? Iya. Gastrok doang. Selain gastrok? Ini hamstring, ini. Udah semua? Habis operasi maksudnya? Oh enggak, habis operasi baru itu. Gastrok. Jenah. Nah, sebenarnya kalau kita bilang mencegah atau prevention itu sebenarnya nggak ada, karena risk of injury itu kan selalu ada. Yang ada namanya injury risk reduction atau pengurangan risiko injury itu tersebut. Jadi misalnya dengan gimana sih gitu, kalau di cewek paling gampang mungkin harus mencatat siklus menstruasinya, karena sebenarnya dari siklus menstruasi itu kita tahu tuh kapan kita lagi kuat banget, kapan kita lagi lemah banget. Nah di situ kita harus tahu nih kapasitas kita, nggak bisa push yang segitunya gitu, ya udah listen to your body. Tapi kan akan berbeda kalau lagi tanding ya, mau nggak mau. Cuma dari situ kita bisa aware dan memang kita harus extra careful nih sama tubuh kita seperti itu. Dan juga kalau FIFA sendiri kan udah bisa memberikan yang namanya FIFA 11. Jadi ada suatu metode-metode ataupun latihan ataupun pemanasan khusus yang diciptakan oleh FIFA untuk mengurangi risiko cedera tersebut. Tapi balik lagi kalau cewek sih paling basic sebenarnya harus tahu siklus menstruasinya di mana, dan abis itu tabungan otot, karena otot itu menjadi penting banget dibandingin lemak. Jadi jangan sampai lemak yang lebih tinggi dibanding otot, karena apalagi sebagai atlet, otot itu adalah benar-benar kayak sebagai tumpuan hidup. Menurut aku penting banget untuk kayak pelajarin diri kamu sendiri, karena semua orang beda. Mungkin ada orang yang bisa main 6 game, habis itu makannya nggak sehat, istirahatnya kurang, tapi mereka nggak masalah. Tapi ada beberapa orang nggak bisa ngelakuin itu. Jadi kamu harus kenalin sendiri badan kamu kayak gimana, rest itu penting. Lagi. Jiwa kelampungannya. Ya, coba nih tepuk. Sip, lihat nih ya. Jadi di 50 bisa ya. Nah ini targetnya di 60. Lagi serius Fer. Coba tepuk. Ini lurus. Ini lurus. Nah ini tekuk. Kayak panjang sebelah. Wah, ilusi. Tekuk pelan-pelan. Bangun kali ya. Nge-gym, asisten, gitu-gitu. Penguatan. Banyak penguatan. Awas lu kok nggak penguatan.